Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal. Selalu saja ada kekurangan. Boleh jadi ada yang indah dalam rupa, tapi ada kekurangan dalam gaya bicara. Bagus dalam penguasaan ilmu, tapi tidak mampu menguasai emosi dan mudah tersinggung. Kuat di satu sisi, tapi lemah di sudut yang lain. Dari situlah kita harus cermat mengukur timbangan penilaian terhadap seseorang, apa kekurangan dan kesalahannya, dan mengapa bisa begitu, serta seterusnya. Tapi, sebelum kita lanjut ke video, kalian jangan lupa ya untuk klik tombol like, comment, share, and subscribe channel 18 News ya guys, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dan juga yang bermanfaat pastinya. Seperti apapun orang yang sedang kita nilai, keadilan tidak boleh dilupakan. Walaupun terhadap orang yang tidak disukai, yakinlah kalau di balik keburukan sifat seorang mukmin pasti ada kebaikan di sisi yang lain. Akan tetapi walaupun kita boleh mengukur akan sifat seseorang, kita tidak boleh mengungkapkan atau membicarakan sifat seseorang tersebut, karena hal itu bisa menjadi sebuah aib bagi dirinya sendiri. Ada sebuah pepatah Islam yang mengatakan, siapa yang membuka aib orang lain, maka sama dengan ialah memakan bangkainya sendiri. Alangkah baiknya daripada membicarakan aib atau privasi orang lain, lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri. Karena ada sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya, dia segera memperbaikinya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Karena jika kita membicarakan aib, pastinya hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan antara satu orang dengan orang yang lainnya saling membicarakan aib orang lain. Apakah ini dibolehkan atau apakah ini hal yang wajar di dalam Islam? Pada dasarnya diharamkan bagi seorang muslim mengungkapkan aib saudaranya karena ini termasuk ke dalam perbuatan ghibah, yaitu mengungkapkan aib saudaranya sesama muslim pada saat orang itu tidak ada di hadapannya dan saudaranya itu tidak menyukainya jika berita tersebut sampai kepadanya tanpa adanya suatu keperluan. Oleh karena itu, para ulama mengharamkan ghibah ini jika dilakukan tanpa adanya suatu kepentingan, bahkan termasuk ke dalam kategori dosa yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Sampai sini masihkah kita membicarakan aib atau privasi orang lain? Ketahuilah, jika kita ingin menjaga aib kita, maka kita pun harus menjaga aib orang lain pula. Tentunya kita tidak ingin jika ada seseorang membicarakan aib kita. Bukan oleh karena itu, janganlah membicarakan aib orang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga aib seseorang apabila orang tersebut menjaga aib orang lain. Rasulullah SAW telah bersabda dalam riwayat hadisnya, dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang harus kita ingat agar kita tidak membicarakan aib orang lain adalah mungkin saja ini ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kesalahan dan aib orang tersebut agar bisa menjadi ujian juga bagi kita, dengan harapan kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang tampak dari aib itu. Dengan demikian, kita semestinya menutup aib tersebut sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi jaminan bahwa aib kita akan ditutup pula, baik di dunia maupun di akhirat.
Seandainya dosa itu dapat mengeluarkan bau busuk dan kita dapat mencium bau busuk tersebut, mungkin saja kita ini lebih busuk baunya dibandingkan dengan orang yang tampak aibnya itu. Tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup aib kita, maka Allah telah menutup aib umat Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang kita rahasiakan ditutup oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengharapkan taubat kita. Oleh karena itu, jika kita melihat aib yang ada pada di diri orang lain, jangan sampai kita merendahkan dan menyebarkan aib itu. Sebab kalau kita melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka aib kita di dunia dan maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk terus tungguin video-video terbaru dari 18 News ya guys, yang pastinya menarik, informatif, dan kekinian. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.